Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Bogor. Di masa pandemi ini banyak sekali kita mendapatkan kabar kematian dan diumumkan di media sosial dan juga di grup-grup WhatsApp, yang menjadikan orang yang sedang sakit tambah sakit parah dan tidak sedikit juga yang mempunyai penyakit bawaan menjadi kambuh. Mohon nasihatnya dan bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini, Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang masalah pengumuman kematian, itu kan ada larangannya dalam hadis Nabi SAW. Naha Rasulullah anin na'yi. Rasulullah melarang dari an-na'yu. Na'yu itu mengumumkan kematian. Jadi justru kalau ada kematian itu bukan diumumkan, hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya. Tuh, perhatikan tuh. Naha Rasulullah anin nahi. Itu ada, antum lihat di kitab-kitab fikih tentang masalah ini. Di Kitabul Janaiz. Itu larangan mengumumkan kematian. Yang melarang siapa? Rasulullah SAW. Bukan sekarang ada kematian diumum. Sekarang yang paling penting, ketika ada kematian, yang paling penting itu adalah orang-orang yang ngurus jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya, membawa ke kubur. Orang lain di luar kota, apa urusannya dia? Apa kepentingannya dia? Yang melarang ini siapa? Rasulullah SAW. Bukan ulama, Rasulullah melarang mengumumkan kematian. Kalau sekarang di kampung kadang-kadang diumumkan, karena memang orang kampung itu yang ngurus jenazahnya untuk memandikan dan juga menyolatkan. Jadi untuk perhatikan, diumumkan untuk orang-orang yang terdekat. Diberitahu kepada orang terdekat. Untuk apa? Supaya mereka tahu. Dan juga yang terdekat itu biasanya juga yang bermuamalah dengan dia. Maka anak keluarganya kan mengatakan, kalau keluarga saya yang meninggalnya ada kesalahan, berbuat khilaf, tolong dimaafkan. Memang dia bermuamalah tiap hari dengan masyarakat. Kalau dia ada utang piutang, keluarga yang nanggung. Itu benar. Tapi ketika orang umum, apa manfaatnya? Yang pertama, dia sudah melanggar larang Rasulullah. Yang kedua, nggak ada manfaatnya diumumkan untuk orang lain. Yang ketiga, ini yang tadi ditanyakan, menakut-nakuti kaum muslimin. Kan iman itu berbeda-beda orang, bertingkat-tingkat. Dengan disebarkan gitu, tambah takut orang. Dan ini yang takut bukan hanya orang awam, pelajar takut, ustadznya tambah takut sekarang. Jadi antum jangan umumkan, jangan baca deh berita-berita tentang COVID sekarang, jangan baca tuh, nggak manfaat. Antum tambah baca tambah takut. Antum Hasan baca apa tadi? Saya bilang baca apa? Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari itu. Baca Quran, baca hadis Nabi, manfaat, tambah ilmu, tambah iman kita kepada Allah. Bukan baca tentang berita tentang COVID, baca Al-Quran. Itu nggak manfaat. Jadi yang nggak manfaat itu tinggalkan. Kan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi diumumkan kurang manfaat. Kalau kita katakan kita ingin doanya, iya, doanya yang paling penting dari keluarganya, yang paling dekat. Doa orang lain betul kita harapkan, tapi dengan pengumuman itu antum menakuti kaum muslimin. Tambah takut orang. Wah, yang sekarang yang mati ini bukan orang jahat aja, orang-orang yang baik juga mati. Kan gitu, tambah takut. Ustadz ini udah mati, dihitung tuh sekarang. Dihitung. Bulan kemarin ini, bulan ini, wallah, jangan-jangan besok saya lagi nih. La haula wala quwwata illa billah. Ajal itu maktub. Sudah ditulis sama Allah. La yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak akan maju, enggak akan mundur, udah datang ajalnya. Siapa aja mati. Enggak usah takut dengan ajal. Cuma karena ya kondisi yang ada ini membuat manusia ini tambah takut. Makanya kita bahas tentang iman ini, Masya Allah, manfaatnya besar. Supaya kuat iman kita kepada Allah. Kuat tawakal kita, nggak takut. Makanya usahakan tuh nggak usah ada pemberitaan, cukup keluarganya aja. Dari zaman dulu juga keluarganya yang
yang tahu. Ini kan enggak sekarang. Semua orang tahu dan enggak apa? Ada mungkin di antara mereka yang mendoakan ada, tapi yang terbanyak apa? Yang takut dengan berita itu. Jangan umumkan. Yang melarang untuk mengumumkan Rasulullah SAW. Nabi pernah mengumumkan karena memang diberitahu oleh malaikat Jibril, mayatnya nggak ada di situ. Siapa? Raja Najasyi. Malaikat memberitahu kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril, bahwa Raja Najasyi meninggal. Kamu sholatkan, karena nggak ada yang sholatkan di negerinya dia, nggak ada orang, cuma dia sendiri beriman kepada Allah. Maka Nabi menyolatkan sholat gaib. Hanya sekali itu kejadian sholat gaib, nggak ada lagi yang lain yang memang nggak disolatkan. Adapun di tempat yang memang sudah disolatkan, nggak boleh sholat gaib, nggak boleh. Sholat gaib itu hanya ada bagi tempat yang memang tidak disolatkan dia. Kalau sudah disolatkan, 2 orang yang solatkan cukup, sudah nggak ada yang lain sholat gaib. Kecuali kalau kita datang ke pemakamannya, kita sholatkan dia. Sholat gaib hanya terjadi sekali, itu Raja Najasyi itu. Dan zaman itu banyak sahabat-sahabat yang meninggal di negeri lain, nggak pernah Nabi sholat gaib. Hanya Raja Najasyi itu aja, nggak ada di hadapannya, diberitahu oleh malaikat Jibril. Nabi kemudian bersab dengan para sahabat, kemudian sholat dengan 4 kali takbir. Jadi yang tadi saya ingatkan lagi, nggak usah ada pengumuman-pengumuman lagi yang seperti itu di media sosial. Nggak perlu. Yang penting masyarakat yang ada dia tinggal di situ, itu yang diumumkan. Untuk apa tujuannya? Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengantarkan kubur. Jelas sampai sini. Dan juga sekarang juga saya tambahkan lagi, khawatir juga dengan pengumuman itu dimanfaatkan oleh orang. Untuk apa? Untuk donasi. Nah, ini yang merusak nih nama dakwah. Ini sebenarnya ngerusak. Ini kalau saya bicara nih kepada orang yang berakal dan punya hati, gitu. Ya. Donasi ini merusak dakwah salaf. Seolah-olah setiap ada kejadian apa aja minta duit. Apa kejadian minta duit? Minta-minta itu penghinaan diri kepada manusia. Haram dalam Islam, nggak boleh menghinakan diri. Minta-minta itu hukumnya haram dalam Islam. Meskipun bukan buat kita, tapi kita mau minta-minta, namanya minta-minta itu menghinakan diri pada manusia. Kenapa harus seperti itu? Dari zaman dulu orang nggak ada minta-minta. Dan juga antum lihat di desa-desa jutaan orang yang meninggal nggak ada minta-minta. Inilah sekarang kita ini, dan memakai nama dakwah salaf. Ini ngerusak nama dakwah salaf ini. Dari orang-orang yang seperti ini. Dan kita nggak tahu uangnya itu kemana juga. Disampaikan atau tidak. Pengkhianatnya banyak, pengkhianat banyak. Jadi ini harus kita perhatikan itu. Nggak ada donasi-donasi, nggak ada itu seperti itu. Nggak ada dalam Islam. Membantu tetap wajib, tapi harus diingat kepada siapa harus kita bantu, dan sembunyi, nggak perlu diumumkan, nggak perlu orang lain tahu. Kan Allah dan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi." Hadis sahih Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. "Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi." Sungguh Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan tersembunyi. Tersembunyi. Enggak tahu. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat, yaitu dia tangan kanannya berinfak, tangan kiri nggak tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang sedekah dan disembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking sembunyinya dia. Ini kan nggak orang lain tahu semua. Yang sebab itu Allahul musta'an. Ya, yang lain silakan. Naam, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al Ustaz.